doa. Ya, kita doa lalu setelah itu kita baca lalu sharing singkat. Setelah itu kita beres ya untuk baca buku ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Oh, kami berseru kepadamu ya Tuhan, Allah sumber iman kami. Sungguh kami tahu kami terbatas, oleh karena itu pada hari ini kami juga bersandar kepadamu. Tuhan, semoga setiap apa yang kami lakukan sehari demi sehari boleh menambahkan iman kami, juga bagaimana memperkuat roh kami. Tuhan, kami tahu kami manusia, kami penuh dengan dosa daging, tapi biarlah melalui iman yang kami dalami pada sore ini juga kembali membangun kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan, kita baca dari sini ya, ini paragraf 3, paragraf 4, ya, lalu yang terakhir adalah paragraf yang kelima ini ya, sampai terakhir di sini. Oke, kita baca gantian saja, satu orang 1-2 kalimat gitu ya. Oke, saya mulai dulu. Demikian pula kehidupan rohani kita. Ketika Anda menemukan juru selamat, Anda beroleh selamat. Anda tidak dapat tidak gembira. Tidak hanya Anda yang gembira, Allah pun gembira karena Anda. Amin. Kalau ada orang yang tidak gembira ketika ia beroleh selamat, jangan-jangan ia belum benar-benar menemukan juru selamat. Pada waktu Anda beroleh selamat, sungguh-sungguh ada kegembiraan, tetapi tidak lama kemudian perasaan gembira itu lenyap. Lalu Anda mengira bahwa bagian yang telah Anda peroleh itu juga ikut lenyap. Sebenarnya walaupun perasaan gembira Anda lenyap, tapi barang-barang yang telah Anda peroleh tidak lenyap. Saya bertanya kepada Anda, apakah Tuhan Yesus berubah? Tidak. Apakah Allah berubah? Tidak. Apakah hidup kekal yang dikaruniakan Allah kepada kita telah ditarik kembali oleh Allah? Tidak. Amin. Pada waktu Anda merasa gembira, Anda begitu. Pada waktu Anda merasa kering, Anda juga tetap begitu. Bagaimana perasaan Anda, gembira atau tawar? Barang-barang yang telah Anda dapatkan itu tetap ada pada Anda. Amin. Jadi kehidupan naik turun dalam perasaan yang umum disebut orang Kristen itu adalah keadaan perasaan. Itu tidak dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya kehidupan rohaninya. Ini tidak ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang karena berbuat dosa kemudian jatuh, melainkan ya ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang normal. Allah tidak pernah berubah. Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah. Roh Kudus pun tidak pernah berubah. Hidup yang kekal yang Anda dapatkan tetap ada. Yang terhilang dari diri Anda hanyalah perasaan gembira yang timbul pada waktu Anda beroleh hidup yang kekal. Ya, ada seorang anak kecil begitu melihat hari hujan lalu mengira matahari telah hilang. Ia berkata kepada ayahnya, mataharinya kemana? Kemudian ia berdiri di atas meja untuk mencarinya, namun tidak menemukan matahari itu. Dia naik ke lantai 2 untuk mencari, juga tidak menemukannya. Benarkah matahari telah hilang? Tidak, matahari tetap ada di sana. Hanya sementara saja tertutup awan gelap. Demikian juga dengan pengalaman rohani kita. Amin. Bukan Allah yang kita percayai yang telah berubah, melainkan perasaan kita yang berubah. Bukan matahari di langit kita yang berubah, melainkan di langit kita ada awan gelap sehingga menutupi sinar matahari. Orang Kristen yang hidup dalam perasaannya, langitnya akan sering mengalami perubahan. Sering ada awan menutupinya. Jika dia tidak hidup dalam perasaannya, langitnya tidak akan ada perubahan. Saudara-saudari, kita harus hidup di atas perasaan awan, tidak seharusnya hidup di dalam perasaan awan. Amen. Kepekatan kegembiraan makin lama makin kurang. Waktunya makin lama makin pendek. Kepekatan kekeringan makin lama makin tambah. Waktunya makin lama makin panjang. Ya. Ini adalah pernyataan umum yang ada pada orang-orang Kristen,
bukan secara kebetulan. Kalau bukan kebetulan, tentu ada tangan yang mengaturnya. Amin. Tangan ini sebenarnya tangan siapa? Tangan Allah. Allah yang membuat kegembiraan kita makin berkurang. Waktunya makin pendek dan membuat kekeringan kita makin pekat. Waktunya makin panjang. Semua ini ditujukan kepada pengalaman orang Kristen yang normal, yang umum, ya, bukan ditujukan kepada kehidupan orang Kristen yang abnormal atau yang khusus. Orang Kristen yang abnormal adalah mereka yang berbuat dosa dan jatuh, tentu saja mereka tidak memiliki kegembiraan. Orang Kristen yang khusus adalah mereka yang begitu mulai sudah meletakkan diri sendiri dan hanya menuntut Allah. Setiap kali mereka melalui sesuatu yang istimewa, mereka akan memiliki kegembiraan yang istimewa pula. Mereka semua yang abnormal maupun yang khusus adalah terkecuali. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen yang normal, yang Amin. Oke, jadi pembacaan kita sampai sini ya. Kalau dilihat dari pembacaan ini, ya saya bisa sharing sedikit ya, bahwa memang hari ini kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang sewajarnya bisa mengalami kegembiraan itu hilang, ya. Nah, saudara-saudari, saudari-saudari ya, teman kita mungkin melihat bahwa Tuhan, kenapa ya hidupku sekarang kok nggak bergairah dulu ya. Nah, ini menandakan apa? Bahwa sebenarnya adalah supaya kita sadar gitu bahwa hari ini ya Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki kehidupan yang normal, ya. Nggak bisa tuh selamanya di atas ya. Kita mungkin ambil contoh Daud ya. Daud dia adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi raja. Tapi ketika menjabat jadi raja, dia jatuh ke dalam perkara namanya zina ya. Dia membunuh, lalu dia juga menikahi ya, mengambil istri. Nah, ini kenapa? Karena dia saat itu menganggur. Ya, dia saat itu tidak sungguh-sungguh untuk berjaga-jaga. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa hari ini tadi ada contoh yang baik, yaitu matahari. Matahari nggak hilang, mataharinya nggak ada. Gitu. Nah, tapi sebenarnya apa? Iman itu ada dan Allah itu ada. Namun terkadang situasi kita yang seringkali gelap. Ya. Gelap karena apa? Sebenarnya Tuhan itu sedang memanggil. Nah ini loh. Nah kamu kan nggak datang sama aku toh. Nah akhirnya pengalaman kita dibuat buruk ya. Mungkin ada sakit atau juga ada hal-hal lain yang membuat kita kembali jatuh. Aduh kenapa seperti ini? Kenapa nggak senang aku hari ini gitu? Kok minggu-minggu ini aku menjadi kesal gitu. Karena kita sendiri yang nggak datang sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengaturkan situasi itu ya. Nah, jadi ini yang saya dapatkan dari paragraf 3-5. Nah, teman-teman boleh habis ini yang lain memberikan apa yang didapat ya. Nanti setelah itu kalau masih ada kesempatan saya akan tambahkan sedikit lagi. Amin. Aku juga menikmati ya bahwa ternyata hidup oleh iman itu tadi bagus sih, harus hidup di atas awan ya. Jadi walaupun mendung, walaupun situasinya berubah, karena kita udah di atas awan, jadi semuanya cerah ya. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak waktu yang kita temui itu kayaknya awannya mendung terus ya. Kayaknya tiap hari mendung, hujan deras, bahkan bisa sampai ada angin ribut ya. Tapi di sini dibilang harusnya kita sebagai orang Kristen itu memiliki satu posisi yang terus di atas awan ya. Nah ini nggak bisa dengan usaha sendiri sih untuk bisa terus di atas awan ya kita harus berpaling ke dalam roh ya. Karena hanya di dalam roh lah kita bisa senantiasa melihat langit cerah. Nah ini juga
menjadi satu hal yang menguatkan aku ya hari ini. Aku sebagai orang Kristen seringnya juga banyak awan yang menutupi, tapi aku nggak boleh tertipu oleh awan ini ya, nggak boleh tertipu oleh perasaan ya. Karena kita tahu kalau di awal buku ini dikatakan kita sebagai orang Kristen ya standar kita harusnya firman Tuhan, kita harusnya percaya sama firman, bukan sama perasaan, bukan sama situasi, juga bukan sama kondisi kita hari ini. Jadi ini juga cukup baik ya dikatakan ada seorang anak kecil ngelihat hujan, ngiranya mataharinya hilang ya. Tapi sebenarnya mataharinya ada di situ nggak ada ya. Kalau nggak ada matahari, siang-siang hujan pasti udah nggak ada cahaya, ya nggak ada pantulan cahaya. Tapi ya bukan mataharinya hilang, tapi ya karena tertutupi oleh awan itu ya, jadi seolah-olah hilang. Hari ini kehidupan kita kalau misalnya sedih terus ya kita merasa kayaknya Allah nggak ada deh, kayaknya Tuhan nggak sertain deh. Tapi sebenarnya itu tuh salah besar, karena itu perasaan kita. Allah ya tetap Allah, Allah tetap ada, tapi ya iman kita yang sedang diuji. Apakah di dalam kondisi yang down, kita masih percaya Allah itu ada gitu. Jadi hari ini ya, moga melalui firman ini, kita semakin dikuatkan, kita semakin percaya bahwa situasi apapun ya Allah tetap ada gitu. Situasi apapun kita harus tetap ada di atas awan. Langit kita harus cerah setiap hari karena kita punya Kristus yang tinggal di dalam kita. Amin. Amin, thank you. Iman. Yang aku dapat juga di bagian yang sama. Di sini dikatakan, bukan Allah yang kita percayai yang telah berubah, melainkan perasaan kita yang berubah. Bukan matahari di langit kita yang berubah, melainkan di langit kita ada awan gelap, sehingga menutupi sinar matahari. Kita udah tahu gitu faktanya bahwa Allah itu ada, Allah itu setia dan dia selalu ada buat kita. Tapi realitasnya itu dalam sehari-hari dikasih yang susah dikit aja langsung kita bukan kita aku sih ya aku sendiri langsung kayak gampang banget jatuh ke dalam perasaan. Tapi melalui pembacaan hari ini diingetin lagi bahwa kita harus memiliki kita harus tinggal di atas awan bukan di dalam awan. Berarti bukan tinggal berdasarkan perasaan kita, tetapi perlu tinggal di dalam roh, kembali kepada dia dalam situasi apapun. Kayak yang Ci Maria bilang juga tadi, dalam situasi apapun kita harus ingat bahwa dia itu ada. Dia itu work behind every scene. Jadi dalam seharian kita, semoga kita bisa ingat bahwa kita harus terus berada di dalam dia. Amin. Senantiasa berada di dalam dia, ya, berada di atas awan ya. Nih, Kira Erika ada yang mau di-sharingkan? Amin. Ya, perkara perasaan ini sih benar. Kita harus menuntaskan dan melawannya. Terkadang mungkin bukan anak kecil ini saja, tapi kita semua ngerasa kayak sebelum kita tahu sesuatu, kita menilainya hilang atau apa gitu. Tapi itu dikatakan hanya perasaan aja. Dan perasaan ini harus kita lawan, jangan sampai menguasai diri kita. Dan aku juga tadi terjemah dikatakan, kalau misalkan kadang kita berubah, apakah Tuhan berubah? Apakah Kristus berubah? Apakah Allah berubah? Situ dikatakan tidak, Allah tidak berubah. Jadi ya inilah yang coba kita kejar dan kehidupan kita dalam menilai sesuatu tidak tergantung pada perasaan atau tertutupi oleh awan yang gelap ini. Amin. Amin. Baik, jadi sudah dapat inti daripada pembacaan sore ini ya. Memang segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang ya yang mengasihi Dia. Nah, hari ini kalau orang yang nggak mengasihi Tuhan ya pasti nggak bisa melihat ini. Gitu. Nah, maka ya berapapun masalah yang kita terima atau berapa banyak sukacita dan dukacita yang kita alami, nah semua itu sudah terangkum di dalam apa? Dalam Alkitab, ya, di dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan telah mengaturkan. Dan kalau kita ingat juga Efesus 1 ayat 4 berkata, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita, ya, supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dan inilah perjalanan hidup orang Kristen.
Ada naik, ada turunnya. Ada juga yang stabil. Tapi kalau sampai nggak ada perasaan, nah ini yang bahaya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita sampai sakit, ya kan kita apa? Tawar, nggak bisa ngerasain apa-apa, kadang juga malas makan. Tapi intinya kalau kita mengalami duka, mengalami hal yang gelap, ya, entah itu dari desakan keluarga, desakan lingkungan, desakan pekerjaan dan kuliah dan sebagainya, kita tinggal apa? Tuhan Yesus. Oh, aku perlu dirimu. Oh, Tuhan, aku perlu dirimu. Nah, itulah ya. Jadi ini secara sederhana, semoga sore ini pembahasan ini juga mungkin hanya singkat, tapi kembali menguatkan kita untuk menjalani kehidupan sehari demi sehari. Ya, jadi semoga nanti setelah ini kita ada waktu pribadi boleh berdoa ya. Kita boleh tanya Tuhan, kapan terakhir kali aku mengaku di hadapan-Mu? Kapan terakhir kali aku bersujud di hadapan Tuhan ya. Semoga firman demi firman yang aku baca ini bukan hanya menjadi doktrin, tapi boleh menjadi rema ya, bukan hanya menjadi logos gitu. Amin ya. Jadi sore ini kita demikian. Oleh karena itu dalam buku ini juga nanti boleh dibaca ulang kalau misalnya ada waktu ya. Karena itu kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa ya.